Selamat pagi Pak Tio dan Bu Farida. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan tes deskripsi yang telah saya buat yang berjudul Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan potensi sumber daya alamnya. Indonesia juga merupakan negara maritim. Tahukah kamu apa itu sumber daya alam atau negara maritim? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Sedangkan negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan lautan. Tahukah kamu apa saja yang termasuk ke dalam sumber daya alam? Ada banyak bentuk sumber daya alam. Air, bahan tambang, dan hutan merupakan salah satunya. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang potensi sumber daya alam. Yang pertama, kita akan membahas tentang potensi sumber daya hutan. Tahukah kamu bahwa hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar? Hutan Indonesia memiliki potensi 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas Indonesia itu sendiri. Hutan di Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna yang berlimpah. Contohnya kayu jati, rotan, kayu cendana, bekantan, dan orangutan. Bahkan ada spesies langka khas Indonesia loh. Contohnya burung cendrawasih dan bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi. Tahukah kalian penyebab langkanya kedua spesies tersebut? Bunga bangkai terancam punah karena jarangnya terjadi penyerbukan, sedangkan cendrawasih banyak diburu karena bulunya yang sangat indah. Maka sebagai anak Indonesia, kita perlu ikut menjaga kelestarian hutan. Kita dapat mulai dengan menyebar poster dan mendukung penangkaran spesies langka. Sekarang kita akan membahas tentang potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan negara yang kaya di bidang pertambangan. Aktivitas pertambangan sudah banyak menghasilkan devisa bagi Indonesia. Ada bermacam-macam bahan tambang di Indonesia, contohnya emas dan bauksit. Mari kita lihat lebih lanjut tentang sumber daya tambang di Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang minyak bumi dan gas. Kalian mungkin sudah tidak asing dengan minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang banyak digunakan untuk berbagai keperluan, seperti keperluan industri dan transportasi. Banyak daerah penghasil minyak bumi dan gas di Indonesia, seperti Pulau Seram di Maluku dan Cilacap di Jawa Tengah. Selanjutnya ada emas. Kebanyakan emas digunakan sebagai hiasan, contohnya sebagai aksesoris. Di kehidupan sehari-hari, emas memiliki nilai jual yang tinggi. Daerah penghasil emas di Indonesia antara lain Logos di Riau, Freeport Timika di Papua, dan Sambas di Kalimantan Barat. Yang terakhir, ada bauksit. Tahukah kalian apa itu bauksit? Bauksit merupakan sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik dan metalurgi. Daerah penghasil bauksit antara lain Pulau Bintan di Kepulauan Riau, serta Singkawang di Kalimantan Barat. Tahukah kalian tentang potensi kemaritiman di Indonesia? Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Laut di Indonesia kaya akan beragam flora dan fauna. Di dalamnya terdapat 28.000 jenis flora, 350 spesies fauna, dan 110.000 mikroba. Di dalam laut Indonesia juga terdapat bahan tambang loh. Contohnya minyak bumi, nikel, emas, dan bauksit. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang sumber daya maritim di Indonesia.
Di sini, saya akan membagi dua potensi sumber daya maritim di Indonesia. Saya bagi menjadi sumber daya flora dan sumber daya fauna. Mari kita bahas tentang sumber daya fauna terlebih dahulu. Tentunya, kalian sudah tidak asing dengan ikan. Yap, dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sudah banyak menjumpai ikan, dalam bentuk makanan maupun peliharaan. Pernahkah kalian berpikir dari mana ikan itu berasal? Ya, jawabannya adalah laut. Nelayan sering menangkap ikan untuk dijual maupun untuk dibudidayakan. Di pantai utara Pulau Jawa, sudah banyak nelayan yang membudidayakan ikan. Ikan yang dibudidayakan biasanya ikan bandeng. Nelayan juga biasanya membudidayakan udang. Sekarang kita akan membahas tentang keragaman flora di Laut Indonesia. Tahukah kalian apa itu terumbu karang? Terumbu karang merupakan batuan sedimen kapur di laut yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Ada banyak kekayaan hayati dalam terumbu karang. Di dalam terumbu karang terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang, dan 590 jenis karang. Tahukah kalian mengapa terumbu karang banyak ditemukan di Laut Indonesia? Jawabannya adalah karena terumbu karang paling baik tumbuh di perairan antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Pertumbuhan terumbu karang juga akan lebih baik pada kondisi air jernih dan dangkal. Terumbu karang harus dilindungi dari kerusakan. Mengapa? Itu karena terumbu karang memiliki banyak manfaat, baik manfaat ekonomis, ekologis, maupun sosial ekonomi. Hari ini kita belajar tentang pentingnya potensi sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Kerusakan sumber daya alam mengakibatkan akibat fatal bagi kehidupan kita. Maka kita sebagai pengguna sumber daya alam harus ikut melestarikan sumber daya alam di Indonesia. Jangan lupa juga untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk anugerah alam Indonesia yang sangat indah ini. Sekian dari saya, terima kasih.